Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai pakaian yang indah, memakai sendal yang indah? Apakah itu menunjukkan dia sombong?" Nabi mengatakan tidak. Tapi yang dimaksud dengan sombong itu yang dia di dalam hatinya ada kesombongan, tampak kalau melakukan dua hal. Ya, apa itu? Kata saya, batrul haqqi wa ghamtun nas. Ketika dia menolak kebenaran dan menghina manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam wa tahiyatuhus salam wa hiya tahiyatu ahlil jannah allati hiya darus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumil qiyam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya dzal jalali wal ikram. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana pada kesempatan di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kelak di hari akhir kita mendapatkan ridho dan tentu mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat salam juga mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, dan tentu kepada kita semua umatnya yang istiqomah menjalani setiap sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan seputar ilmu akidah. Tapi ini laptopnya ada masalah. Yang mana pada kesempatan di malam hari ini kita sebenarnya akan melanjutkan pembahasan tentang masalah masih terkait dengan masalah alamul jinni, ya, atau alam dari salah satu di antara alam gaib bagi umat manusia, yaitu alam jin, dan juga masih terkait dengan masalah wasawisus syaiton atau hal-hal yang menjadi atau informasi dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan godaan-godaan syaitan kepada umat manusia. Ya. Dan kita sudah ketahui jamaah sekalian bahwa syaitan dalam makna yang khusus maksudnya adalah iblis, ya. Tapi kalau dengan makna yang umum pada dasarnya adalah setiap makhluk berakal dari golongan jin dan manusia yang memiliki sifat keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di dalam surah An-Nas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, ya, yang menggoda hati manusia untuk semakin jauh dari Allah itu bukan hanya dari golongan setan jin saja, tapi juga dari golongan setan manusia. Tetapi kalau maknanya secara khusus, maka yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah iblis laknatullah alaih, dan iblis merupakan nama dari apa Pak? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, ya, nama salah satu dari jin atau dari bangsa jin yang kemudian ingkar kepada Allah karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, ya. Nah, namun dalam konteks ini jamaah sekalian, kita akan membahas pada malam hari ini, mungkin belum melanjutkan terkait dengan urusan jin, tetapi kita akan membahas
satu tema yang sebenarnya juga terkait dengan persoalan alam gaib dan ada kaitannya dengan wasawisus syaitan, ya, atau ada kaitannya dengan godaan-godaan syaitan kepada umat manusia. Karena tujuan dari syaitan menggoda manusia itu apa Pak sebenarnya? Menyesatkan manusia untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna semakin jauhnya seseorang dari Allah hakikatnya adalah ketika seorang manusia itu semakin melakukan dosa, ya. Dan dosa itu Pak hakikatnya tidak hanya terkait dengan orang beriman saja, tapi juga dosa itu terkait dengan seluruh manusia, ya. Karena orang-orang yang di dunia kafir kalau dia bermaksiat termasuk nanti diancam nggak di akhirat Pak dengan azab khusus terkait dengan dosanya? Terancam juga. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin." Ya, kenapa mereka masuk ke dalam api neraka Saqar? Lalu mereka menjawab, sesungguhnya kami dulu tidak pernah mendirikan ibadah salat. Nah, para ulama tafsir mengatakan, Pak, ayat ini tidak hanya terkait dengan orang Islam yang tidak salat, tapi juga orang kafir yang tidak salat. Ya, jadi maka mayoritas ulama selain mazhab Hanafi, ya, mereka berpendapat bahwa anna syari'ata, sesungguhnya syariat itu yukhatibu biha annasu jami'an muslimuhum au kafiruhum. Semuanya menyeru atau diserukan kepada manusia mau dia adalah dari orang kafir ataupun orang Islam. Tapi yang jadi persoalan Pak, non muslim kalau beribadah di dunia tidak ada nilai manfaatnya di akhirat. Ya, artinya kalaupun mereka sholat tetap tidak sah sholatnya. Dan kalau mereka berbuat amal-amal kebaikan, ya, kepada sesama manusia, tidak akan menjadi amal ibadah yang akan diterima di hari akhir nanti. Tapi dengan rahmannya Allah tetap memberi manfaat bagi mereka di dunia, namun di akhirat tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Karena Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami lihatkan, ya, kata Allah SWT, amal-amal itu kepada orang-orang kafir, tapi di hari akhir nanti dia dijadikan oleh Allah layaknya debu berterbangan, tidak ada nilainya, ya. Nah, tetapi jamaah sekalian, syariat Islam hakikatnya berlaku kepada seluruh manusia. Dan tujuan dari syariat Islam itu Pak adalah dalam rangka agar manusia tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan dunia ini untuk memenuhi hak kepada Allah atau hak kepada sesama manusia. Nah, setan dalam hal ini tentunya dengan kehendak Allah ditugaskan, atau lebih tepatnya bukan ditugaskan Pak, kalau ditugaskan seakan-akan itu Allah yang kemudian menyandarkan tugas itu kepada Allah, sesuatu yang tidak beradab gitu ya. Tapi Allah dengan hikmahnya menjadikan syaitan menjadi musuh yang nyata bagi umat manusia untuk manusia semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ketika manusia melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah, maka disebut manusia yang berdosa. Sedangkan manusia yang sejalan dengan syariat Allah disebut manusia yang mendapatkan pahala. Nah, maka dalam konteks hari ini Pak, kita akan membahas perkara gaib lainnya yang terkait dengan urusan syaitan ini, yaitu tentang masalah pahala dan dosa. Karena pahala dan dosa itu urusan gaib atau bukan, Pak? Terukur nggak pahala dan dosa itu secara kasat mata? Terukur nggak? Misalnya nih Pak, Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, raqatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya sholat qobliyah subuh itu nilai pahalanya sama seperti atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kira-kira Pak, kalau sudah ada hadis seperti ini, kita termotivasi nggak sholat qobliyah subuh? Benar Pak? Benar, termotivasi. Kadang kan kita ini biasanya manusia ini termotivasinya kalau dia sifatnya kasat mata, ya, ada uangnya. Coba bandingkan Pak. Kalau misalnya DKM buat informasi, barang siapa bisa menghadiri sholat subuh dan sholat qobliyah, maka setiap orang akan dapat 10 juta. Rame nggak masjid Pak? Rame nggak masjid? Bluber gitu. Padahal 10 juta nggak seberapa dengan janji pahala dari Allah. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, 10 juta nggak seberapa gitu. Tapi masalahnya itu tadi, jiwa manusia itu suka menilai sesuatu secara materi. Ya, secara materi. Kalau tidak bersifat materi, ya biasanya kita
apa namanya? Ya disinilah urusan iman itu bermain, Pak ya. Karena kemudian imanlah yang membuat kita termotivasi dengan janji-janji pahala itu, ya. Nah, karena itulah pahala dan dosa dalam konteks apa namanya? Perkara atau dalam konteks akidah, dia masuk kategori urusan gaib. Karena dia terkait dengan apa? Alladzina yu'minuna bil gaib, ya. Karena dia terkait dengan salah satu tanda orang beriman kepada yang gaib, ya. Artinya Pak, orang-orang yang bermaksiat, ya, orang-orang yang melakukan dosa, kenapa mereka kemudian kadang merasa nyaman dengan dosanya? Ya, karena mereka tidak meyakini ada pahala dan dosa dalam perbuatan maksiat mereka. Tapi kita yang kemudian melakukan ketaatan, tentu dengan meyakini ada pahala di situ, sekaligus kita meninggalkan dosa, maka di situ juga ada nilai pahala. Meninggalkan dosa dapat pahala nggak? Dapat pahala juga, ya. Maka di situ kita melakukannya atas dasar keyakinan kita kepada perkara yang gaib, yaitu tentang pahala dan dosa. Nah, maka pahala dan dosa sekali lagi adalah urusan gaib, ya. Nah, sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, apa definisi dari pahala dan dosa? Karena dua istilah ini ada nggak dalam Al-Quran dan Sunnah, Pak? Ada nggak istilah pahala dan dosa dalam Al-Quran dan Sunnah? Nah, nggak ada, ya. Karena dua istilah ini bukan istilah bahasa Arab, ya. Pahala dan dosa itu tahu istilah apa, Pak? Mungkin bahasa apa? Bahasa asli orang Indonesia dulu ya, Sangsekerta, atau bahasa seperti istilah suci, Pak. Istilah suci ada nggak dalam bahasa Arab? Suci itu ada nggak dalam bahasa Arab, Pak? Nggak ada kan? Hah? Hah? Suci. Suci itu nggak ada dalam bahasa Arab, ya. Tetapi bahasa Arab atau istilah suci biasanya sebagai terjemahan dari kata toharoh, ya. Dan dia tidak identik dengan kebersihan. Tidak setiap yang suci itu adalah bersih, dan tidak setiap yang kotor itu najis, ya. Makanya istilah toharoh dan najis itu definisinya adalah definisi syariat. Tapi kalau istilah bersih dan kotor itu definisi manusia atau kehidupan manusia. Nah, begitu juga dengan pahala dan dosa. Pahala dan dosa ini sebenarnya tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi di dalam bahasa Arab, istilah pahala dan dosa itu cukup banyak, Pak, disebutkan dengan beragam istilah, ya. Kalau pahala kadang disebut dengan istilah thawab, ya. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran dalam Al-Quran Allah mengatakan dengan sebutan as-thawab, ya. Tapi juga disebut dengan istilah al-ajr, itu pahala, ya. Tapi kalau dosa, Pak, nah dosa ini yang banyak istilahnya, ya. Kadang disebut dengan al-ithmu, ya. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan ithman mubina, ya. Orang yang kemudian memakan harta anak yatim itu dikatakan sudah melakukan dosa berupa ithman mubina, ya. Ithm itu artinya dosa. Bisa juga dia menggunakan istilah az-zambu, ya, zanban, itu juga maknanya adalah dosa. Tapi Al-Quran dan hadis itu seringkali menggunakan istilah pahala dan dosa itu, Pak, dengan istilah thawab dan iqab. Thawab dan iqab, ya. Iqab masuk nggak dalam bahasa kita, Pak, bahasa Indonesia? Hah? Kalau di pesantren terkenal, Pak, kamu nanti diiqab. Maksudnya ada apa? Dihukum, gitu ya. Makanya didefinisikan oleh para ulama biasanya dengan menggunakan istilah thawab dan iqab. Misalnya nih, Pak, definisi dari wajib. Wajib itu definisinya adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Perbuatan yang jika dilakukan dia berpahala dengan kalimat yusabu, tapi kalau ditinggalkan dia akan mendatangkan dosa, yu'aqab. Ya, ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Apa yang jika dilakukan mendapatkan pahala, tapi jika ditinggalkan akan mendatangkan dosa. Ini definisi dari wajib. Sebaliknya, lawan dari wajib adalah haram. Ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu ma'an niyah. Apa yang jika dilakukan mendatangkan dosa, tapi jika ditinggalkan mendatangkan pahala, namun dengan syarat ada niat. Karena meninggalkan dosa itu, Pak, kita baru mendapatkan pahala dengan meninggalkan dosa dengan syarat ada niat untuk menjalankan perintah Allah meninggalkan dosa. Tapi kalau kita meninggalkan dosa, Pak, bukan karena niat untuk mendapatkan pahala dari Allah, ya, tapi urusan-urusan di luar tentang pahala dari Allah, maka tidak dapat pahala. Misalnya nih, Pak, ada orang tidak mau minum khamr, tidak mau minum miras,
Karena dokter mengatakan kalau kamu minum miras nanti akan merusak organ tubuhmu. Akhirnya dia tidak minum bir, minum khamr dan lain-lain gara-gara masalah kesehatan. Dapat pahala nggak? Nah, meninggalkan miras karena khawatir sakit, dosa dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Ya, tidak mengkonsumsi narkoba karena takut ketangkap polisi, dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Tapi ya bisa saja manfaat dunia dia dapat itu, tapi manfaat akhirat dia tidak dapat pahala, karena harus ya diniatkan untuk Allah kalau kita meninggalkan suatu dosa ya. Nah sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa saja sih hal-hal yang membuat kita bisa mendapatkan pahala dan sekaligus kita jatuh kepada dosa? Ya sederhananya sih seperti yang sudah kita ketahui Pak, seseorang itu mendapatkan pahala intinya kalau dia mentaati Allah. Tapi taat kepada Allah itu sebenarnya lebih luas daripada bermaksiat kepada Allah, Pak. Ya. Mentaati Allah dan Rasulnya itu lebih luas definisinya daripada bermaksiat kepada Allah. Karena 5 hukum fikih yang selama ini kita kenal, Pak, semuanya terikat dengan pahala. Tapi tidak setiap 5 hukum fikih ini terikat dengan dosa. Nah, kita akan uji perbedaan antara dosa dan pahala dari 5 hukum fikih yang kita sering kenal. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Wajib tentu jelas, kita melakukannya mendapatkan pahala. Sunnah juga sama, kita melakukannya mendapatkan pahala. Haram, kita meninggalkannya dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah, maka dapat pahala. Makruh ditinggalkan juga dengan niat mendapatkan pahala, juga dapat pahala. Mubah, nah, mubah nih Bapak, melakukannya kira-kira dapat pahala nggak? Atau meninggalkannya dapat pahala nggak? Perbuatan mubah, termasuk Pak, melakukan perbuatan yang mubah kalau itu niatnya sebagai penyokong dari suatu ibadah akan dapat pahala. Kita tidur ya di malam hari agar bisa merehatkan badan dan nanti di sepertiga malam bisa bangun sholat tahajud, maka tidur kita terhitung pahala. Atau kita makan dan minum yang itu adalah halal dengan niatan agar kita memenuhi kewajiban memakan yang halal dalam kehidupan dunia ini karena kita butuh kepadanya dan juga untuk menguatkan ibadah kita, maka makan dan minum yang halal ini termasuk pahala. Maka 5 hukum fikih itu semua terkait dengan pahala. Tapi kalau untuk dosa tidak semuanya terkait dengan 5 hukum ini, Pak. Walaupun ada ya. Kalau wajib ada nggak unsur dosanya jika ditinggalkan? Tapi sunnah Pak, ditinggalkan dosa nggak? Nah, berarti sunnah tidak terkait dengan dosa. Sunnah itu hanya terkait dengan pahala, tapi tidak terkait dengan dosa. Tapi di dalam kitab-kitab usul fikih Pak dikatakan meninggalkan sunnah ya secara terus menerus la yu'aqab walakin yulamu. Meninggalkan sunnah secara terus menerus tidak dihukum sebagai dosa, tapi tetap dicela, kata para ulama. Makanya definisi sunnah itu yang lebih lengkap ya Pak ya. Definisi sunnah yang lebih lengkap itu adalah ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu walakin yulamu. Perbuatan jika dia dilakukan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, tapi bisa dicela. Contoh Pak, seperti yang tadi kita sebutkan, meninggalkan sholat qobliyah subuh, kira-kira dosa nggak? Nggak. Tapi bisa nggak dicela Pak? Misalnya berapa harga dunia dan seisinya Pak kalau dirupiahkan? Berapa? Nggak ada serinya Pak ya. Kalau bahasa orang sekarang uangnya nggak berseri itu ya, nggak bernomor seri. Tapi anggaplah Pak, kita ambil angka yang menakjubkan bagi kita Pak, 1 triliun misalnya ya. Karena kayaknya jarang yang tahu Pak angka setelah 1 triliun. Berapa angka istilah setelah 1 triliun itu istilah apa Pak? Apa? 1000 triliun itu berapa? Miliar. Bilion. Makanya kita nggak banyak tahu Pak. Jadi angka yang sering kali kita katakan batas akhir dari nilai uang terbesar itu adalah 1 triliun ya. Kalau ada orang yang tadi saya katakan Pak, misalnya masjid membuat pengumuman yang bisa datang sholat qobliyah subuh dapat uang 1 triliun, tapi ada yang bilang begini Pak, saya nggak perlu, padahal dia butuh Pak. Kira-kira dicela nggak? Dicela nggak?
Ya, dia diinformasikan nih kamu kalau sholat qobliyah subuh nanti dapat 1 triliun. Alah, biasa kecil tuh saya nggak perlu. Padahal dia selama ini kita tahu kehidupannya nelongso gitu. Maka ketika dia bilang saya nggak perlu, dosa nggak? Saya nggak butuh, dosa nggak? Nggak dosa. Tapi dicela nggak? Dicela. Ya kita katakan bodoh kamu nih, ini 1 triliun gitu ya. Nah itu kalau uang 1 triliun, bagaimana kalau dunia dan seisinya? Nah itulah definisi sunnah kata para ulama. Apa yang jika ditinggalkan tidak berdosa, tapi kalau tidak pernah sedikit pun pernah kita lakukan Pak, maka kita bisa dicela. Ya, kita bisa dicela. Apalagi kalau itu adalah sunnah yang sifatnya muakkad. Artinya sifat muakkad itu Pak adalah sunnah yang Nabi SAW itu jarang sekali meninggalkannya, walaupun beliau mengatakan itu tidak wajib. Ya, misalnya Nabi SAW disebutkan dalam hadis, salasun hunna alayya faraid walakum tatawwu. Ada 3 perkara yang kata Nabi hukumnya wajib atasku sebagai Nabi, tapi sunnah bagi umat. Ya, salatul duha wan nahru, salatul duha wan Beliau mengatakan salatul duha wan nahru, dan satu lagi itu beliau menyebut salatul witri. Ya. 3 perbuatan yang Nabi wajib untuk melakukannya, tapi bagi umat hukumnya sunnah. Salat duha, salat witir, dan berkurban setiap tahun. Makanya kita nggak pernah dapat riwayat Pak Nabi meninggalkan kurban setiap tahunnya sejak disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Dan Nabi juga wajib setiap pagi melakukan salat duha dan setiap malam melakukan salat witir, termasuk salat tahajud. Nah kira-kira kita sebagai muslim Pak, ya umat Muhammad yang berharap syafaatnya dan berharap surga bersama dengan Nabi di Jannatil Firdaus, malu nggak nanti di hadapan Rasulullah kalau kita nggak pernah sholat witir sekalipun Pak? Malu nggak kalau kita sama sekali nggak pernah sholat duha sekalipun? Malu nggak kita di hadapan Allah ketika kita tidak pernah berkurban sekalipun padahal mampu? Malu nggak? Malu walaupun tidak dosa, tidak berdosa iya, nggak dihukum kita tidak melakukan itu, tapi ya tadi dicela karena kita malu menghadap Allah dan Rasulnya tidak melakukan amalan yang sunnah ini. Nah jadi maka sunnah ini tidak terkait dengan dosa, sunnah tidak terkait dengan dosa. Yang ketiga adalah makruh, yang ketiga adalah haram. Nah kalau haram jelas ya, haram itu jika dilakukan maka mendatangkan dosa. Nah, tapi kalau ditinggalkan dengan niatan untuk melaksanakan perintah Allah, maka dia mendapatkan pahala. Nah, maka haram juga terkait dengan pahala dan dosa. Nah, sedangkan kalau makruh, Pak. Nah, kalau makruh terkait dengan dosa nggak? Hah? Makruh terkait dengan dosa nggak? Ya, tidak terkait dengan dosa. Tapi meninggalkannya bisa mendapatkan pahala. Namun melakukannya tidak sampai mendatangkan dosa. Tapi sama seperti sunnah, Pak. Kalau terus-menerus melakukan perbuatan yang makruh jelas tidak berdosa, tapi bisa dicela. Bahkan para ulama mengatakan melakukan perbuatan yang makruh itu bisa meruntuhkan muru'ah. Meruntuhkan muru'ah itu artinya Pak bisa meruntuhkan kehormatan di hadapan manusia dan Allah SWT. Ya, walaupun tidak sampai berdosa. Misalnya apa contoh perbuatan makruh, Pak? Hah? Makan jengkol. Makan jengkol emang perbuatan makruh? Wah ini kalau makan jengkol yang punya warteg pada marah nih Pak. Atau yang suka semur jengkol pada marah nih kalau makan jengkol. Durian juga. Ini pedagang durian lagi banyak pinggir jalan ini pada marah semua. Apalagi dianggap makruh gitu. Sebenarnya kurang tepat Pak. Kita katakan makan jengkol dan semacam makan makanan yang menimbulkan bau tak sedap itu bisa dikatakan makruh. Tapi dia ini sebenarnya bisa kita katakan makruhnya karena faktor hubungan dengan manusia. Bukan kemakruhannya bukan karena sebab mengkonsumsinya. Sebab Nabi SAW itu memakruhkan kita memakan makanan yang bisa menimbulkan bau tak sedap karena bisa berakibat membuat saudara kita tidak nyaman. Ya, bahkan dalam suatu riwayat dikatakan bukan hanya saudara kita Pak, malaikat pun nggak nyaman kalau kita kemudian menghadiri tempat-tempat yang banyak manusia melakukan ibadah berjamaah seperti sholat jamaah, majelis taklim, tapi kita kemudian memakan makanan yang bisa menimbulkan bau tak sedap. Atau misalnya ya walaupun tidak baunya tidak muncul dari mulut Pak, tapi kalau kita misalnya makan jengkol atau makan makanan seperti ini, kadang akhirnya kita pipis di toilet masjid. Nah, buka karena kadang memang nggak keluar dari mulut tapi keluar dari urin kita, keluar dari fases kita dan seterusnya. Nah itu yang kemudian juga termasuk membuat saudara kita tidak nyaman. Tapi jangan berpikir Pak, tapi kan saya ingin membuat setan yang ada di dalamnya nggak nyaman.
Iya, tapi emang yang pakai cuma setan. Kan enggak juga gitu. Walaupun setan suka berada di tempat toilet gitu ya. Ya, tapi yang kita niatkan tentunya adalah membuat saudara kita yang menggunakan fasilitas itu juga merasa nyaman. Maka jemaah sekalian, makan jengkol dan makanan-makanan yang seperti ini itu makruhnya bukan sebatas makannya, Pak. Tapi dia makruh itu kalau setelah memakannya menimbulkan bau tak sedap dan membuat tidak nyaman saudara kita. Tapi kalau kita misalnya sudah memakannya, Pak, lalu gosok gigi, kemudian setelah gosok gigi kita minum air yang banyak untuk membuang urin kita biar tidak sampai bau nanti kalau buang hajat di tempat lain misalnya gitu, atau badan kita kemudian dipakai parfum dan seterusnya, datang ke masjid, kira-kira makruh nggak? Nggak makruh ya, karena hukum asal memakan segala sesuatu di dunia ini selama tidak ada dalil yang mengharamkan adalah mubah. Tapi efeknya lah yang nanti akan menjadi hukum baru ya, efek dari memakan itu yang menjadi hukum baru. Tapi kalau efek itu tidak timbul, maka hukum asalnya kembali kepada perkara yang mubah ya. Jadi kalau kita misalnya makan jengkol, makan pete, makan durian gitu, Pak ya, cuman di rumah kita saja, ruangannya kedap bau, kedap suara, nggak ada yang menciumnya, cuman kita, Pak. Mau seloyang sekalipun silakan aja ya, karena itu tidak dilarang, hukum asalnya adalah mubah. Tapi kalau setelah makan itu, Pak, nggak buang nggak pakai tidak gosok gigi, tidak pakai parfum, tiba-tiba datang ke masjid, aminnya paling keras, amin gitu ya, membuat kiri kanannya kemudian terganggu kekhusyuan sholatnya. Ini dosa nggak, Pak? Dosa nggak? Nggak dosa sih, tapi bisa dikatakan perbuatan tercela, hilang muruah kita, Pak. Hilang muruah itu maksudnya adalah respek orang kepada kita kemudian berkurang. Ya, ketika kita seperti itu, di samping kita merasa nggak nyaman, dilihat nanti setelah soal siapa sih tadi. Nah, kira-kira kalau ketemu lagi mau didekati nggak? Ya, respeknya udah hilang. Nah, itulah yang disebut dengan istilah hilangnya muruah. Ya, kalau dalam istilah ibadah, perbuatan seperti ini namanya disebut dengan waro. Ya, jadi muruah itu adalah sifatnya, perbuatannya adalah waro. Orang yang menjaga waro, Pak, maka dia terjaga muruahnya dalam istilah fikih ya. Atau dalam istilah yang lain, bukan hanya melakukan yang wajib, meninggalkan yang dosa, tapi juga konsisten menjaga yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Itu sifat orang yang disebut waro ya. Nah, tapi makruh sekali lagi sama seperti sunnah, tidak ada kaitannya dengan dosa ya. Nah, yang terakhir adalah mubah. Kalau mubah ada kaitannya nggak, Pak, dengan dosa? Ada? Apa kaitan mubah dengan dosa? Lah kalau makruh aja nggak ada kaitan dengan dosa, Pak, apalagi yang mubah. Tapi mubah itu ada kaitannya hanya dengan pahala saja. Kecuali jemaah sekalian, kata Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kecuali jika perbuatan makruh dan mubah itu dilakukan ya secara atau jatuh kepada dua kondisi, maka dia bisa hukumnya menjadi haram. Yang pertama adalah kalau dia jatuh kepada israf, berlebih-lebihan, karena Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Janganlah berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan adalah saudaranya syaitan. Dan yang kedua, Pak, kalau kita melakukan perbuatan yang makruh dan mubah itu ya sampai kepada tingkat menyombongkan diri, takabur ya, maka israf dan takaburlah yang membuat perkara makruh dan mubah menjadi dosa. Tapi bukan karena perkaranya sendiri, namun karena sebab israf dan takaburnya. Karena israf dan takabur termasuk perbuatan dosa. Contoh misalnya, Pak, dalam konteks kita kemudian berpakaian ya. Kenapa kemudian dilarang berpakaian misalnya celana di bawah mata kaki? Alasannya karena Rasul melarangnya kalau ada sebab takabur atau sombong. Karena dahulu itu ya orang-orang kaya itu biasanya menampakkan kesombongannya terkait dengan pakaian. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Ya, walaupun masalah urusan sombong dan tidak itu, Pak, sebenarnya bisa terlihat atau tidak sih? Hati orang sombong itu bisa kelihatan kan? Hah? Memang sih urusan sombong itu urusan hati kadang, Pak ya. Tapi sebenarnya sombong itu juga ada indikatornya, ada tanda-tandanya. Kapan tanda-tanda sombong itu tampak, Pak? Ada dua, kata Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha mencintai yang indah-indah. Akhirnya para sahabat, bukan ini. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi
mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai pakaian yang indah, memakai sendal yang indah? Apakah itu menunjukkan dia sombong?" Nabi mengatakan tidak. Tapi yang dimaksud dengan sombong itu yang dia di dalam hatinya ada kesombongan, tampak kalau melakukan dua hal. Ya, apa itu? Kata saya, batrul haqqi wa ghamtun nas. Ketika dia menolak kebenaran dan menghina manusia. Artinya Pak, sombong itu urusan hati. Kita nggak bisa menuduh seorang manusia itu melakukan perbuatan karena sombong. Tapi indikator kesombongan tampak ketika dia melakukan dua hal ini tadi. Ya, menolak kebenaran dalam arti menolak nasihat yang baik, tapi sekaligus juga menghina pembawa nasihat. Nah, disitulah tampak bahwa dia sedang melakukan kesombongan. Makanya kalau misalnya Pak ada orang dinasehati gitu, atau dia kemudian merendahkan orang yang bawa nasihat, walaupun dengan iming-iming, sebenarnya saya nggak sombong ya. Ada nggak kayak itu? Dia diingetin gitu kan, kamu tuh apa, misalnya dia menampakkan kekayaannya berlebihan gitu Pak ya, dan seterusnya lah gitu. Lalu kita ingatkan, nggak bisa, nggak boleh berlebihan seperti ini. Akhirnya dia bilang apa Pak? Sebenarnya saya tuh bukan berarti sombong gitu, tapi saya ini apa? Tahadus bin nikmah. Apa tahadus bin nikmah Pak? Ingin menampakkan nikmat Allah. Ngomongnya saya tidak sombong, tapi ingin menampakkan nikmat Allah. Tapi dari omongannya itu sudah ada tanda-tanda ingin merendahkan yang menyampaikan nasihat. Maka ini menunjukkan dia sombong tidak? Iya. Ya miriplah sering banyak orang bilang, Pak, saya bukan pamer, tapi akhirnya dia ngomongin apa aja yang menjadi kelebihannya gitu. Ya, artinya saya tidak pamer, tapi dia cerita tentang hartanya, cerita tentang anaknya, cerita tentang apa, ya sama aja gitu ya. Nah, jadi maka sekali lagi kesombongan itulah yang membuat perkara mubah dan makruh menjadi dosa. Tapi ada tanda-tandanya ketika dia menolak nasihat orang lain, bahkan merendahkan si pembawa nasihat. Nah, disitulah baru kemudian menjadi dosa dari perbuatan makruh dan mubah. Tapi hukum asalnya perbuatan makruh dan mubah tidak ada kaitannya dengan dosa. Nah, kesimpulannya jemaah sekalian, kita sebagai manusia ini Pak, sebenarnya sudah punya perangkat hukum yang luar biasa untuk mengontrol kehidupan kita ini agar selalu dalam ketaatan dan meninggalkan dosa. Apa itu? Konsep 5 hukum yang tadi saya bilang Pak. Konsep 5 hukum ini ya, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, ini adalah konsep yang kata para ulama untuk kita kemudian bisa menjalankan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab coba perhatikan Pak, 24 jam kehidupan kita dalam satu hari, ada nggak sedetik saja perbuatan kita yang tidak terikat dengan 5 hukum ini? Sedetik saja Pak, ada nggak yang tidak terikat dengan 5 hukum ini, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah? Ada nggak? Ada nggak misalnya terikatnya cuma 23 jam, 1 jamnya bebas hukum? Ada nggak? Nggak ada. Semua detik kehidupan kita tercatat dengan 5 hukum ini. Dan 5 hukum inilah yang menjadi kontrol untuk kita bisa dapat pahala atau jatuh kepada dosa. Tapi yang tadi saya katakan, kesimpulannya 5 hukum ini terikat semua dengan pahala, tapi yang terikat dengan dosa hanya apa? Wajib dan haram saja. Hanya wajib dan haram saja. Artinya haram, wajib itu ditinggalkan dosa, haram itu dilakukan dosa. Tapi sunnah, mubah dan makruh ini tidak terkait dengan dosa, walaupun bisa dicela kalau kita melakukannya berlebihan atau meninggalkan sunnah ya. Nah, karena itulah ya, mungkin sebagai penutup kesimpulannya, definisi dosa itu apa Pak? Ya, definisi dosa itu adalah 2 yang tadi kita sebutkan, meninggalkan kewajiban atau meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang haram. Itulah definisi dosa. Karena banyak di antara saudara muslim kita Pak menganggap kalau berzina dosa, nggak ada yang meragukan Pak. Membunuh dosa, nggak ada yang meragukan. Ya, apalagi Pak, mencuri dosa, nggak ada yang meragukan. Tapi kalau ditanya, kamu nggak sholat dosa nggak? Nah, baru dia bilang, emang ninggalin sholat dosa. Ini kan juga keliru. Padahal meninggalkan sholat termasuk dosa tidak? Termasuk dosa. Nggak bayar zakat setiap tahunnya setelah mencapai nisab, dosa tidak? Dosa. Tidak puasa Ramadan, dosa tidak? Dosa. Jadi dosa itu definisinya bukan hanya melakukan maksiat, tapi juga meninggalkan kewajiban. Suami yang ongkang-ongkang kaki nggak mencari nafkah Pak, tapi istrinya yang kerja mencari nafkah, ngerasa nggak dia berdosa Pak? Ngerasa nggak dia berdosa? Hah? Ngerasa nggak?
kadang nggak ngerasa gitu. Padahal itu dosa tidak? Dosa, karena dia meninggalkan kewajibannya untuk mencari nafkah. Ya. Bahkan lebih luas daripada itu, Pak. Menuntut ilmu coba. Menuntut ilmu agama. Banyak nggak saudara kita yang kadang menganggap mencari ilmu nggak penting? Nah, banyak gitu. Padahal menuntut ilmu hukumnya adalah wajib, meninggalkannya berarti dosa. Dan yang paling penting dari ini semua, Pak, ya, kadang banyak yang nggak sadar melakukan suatu dosa sebenarnya tidak berdosa ketika melakukannya, namun dia tetap berdosa kalau tidak punya ilmunya. Contoh misalnya jamaah sekalian, misalnya ada orang yang ketika orang tuanya meninggal, bagi warisnya itu tidak sesuai hukum Islam. Ya, ada laki-laki perempuan bagi warisnya sama rata. Padahal dalam hukum Islam kan laki-laki dan perempuan dibedakan 2:1. Nah, setelah berjalan waktu, Pak, mereka bagi waris dengan cara seperti itu, ya. Kira-kira mereka ini berdosa nggak ketika meninggalkan hukum Islam dalam masalah waris? Ketika meninggalkannya karena tidak tahu hukumnya, dosa nggak? Hah? Nah, kalau tidak tahu tidak dosa, Pak. Tapi berdosa, kenapa tidak mencari tahu? Nah, di sini poinnya gitu ya. Di sini poinnya gitu. Ya. Makanya di akhirat dia tidak akan ditanya, ya, kenapa kamu baginya kok nggak 2:1? Nggak ditanya itu karena dia tidak tahu. Tapi dia ditanya, kenapa tidak mencari tahu ilmu tentang pembagian waris versi Islam? Ya. Orang tidak bayar zakat, Pak. Selama ini dia cuma tahu setiap tahun itu zakat itu cuma 2,5 kilogram beras. Ya, dia selama ini cuma tahu itu, Pak. Dia cuma tahu zakat fitrah aja setiap tahunnya gitu kan. Padahal dia punya usaha, dia punya kebun, dia punya simpan emas perak gitu ya. Tapi dia sudah merasa bayar zakat kalau setiap tahunnya sudah membayar 2,5 kilogram beras. Akhirnya dia nggak pernah bayar zakat tuh, Pak. Ya, dia punya uang misalnya dia punya uang 1 miliar, sudah dimiliki selama 1 tahun. Berarti zakatnya berapa? 2,5%-nya itu berapa? 25 juta. Ya, uang 1 miliar, Pak, dia sudah wajib menunaikan zakat setiap tahun 25 juta rupiah. Ya. Tapi ini bukan aset, Pak, ya. Kalau aset rumah harganya 1 miliar nggak wajib zakat. Di sini yang wajib zakat adalah kalau dalam bentuk simpanan uang atau emas. Makanya di dalam Islam itu, Pak, beda dengan pajak. Dalam Islam itu rumah yang kita tempati, Pak, kalau dia tidak produktif memberikan pemasukan nggak ada zakat. Kecuali kalau rumah ini kita sewakan, lalu kita dapat pemasukan. Nah, di situ ada zakat. Tapi beda dengan pajak, Pak. Pajak itu kita beli rumah kena pajak, kita jual rumah kena pajak, nggak beli, nggak jual, kena pajak. Kalau di Jakarta kan yang di angka 2 miliar ke atas ya. Yang kena pajak bangunan kan 2 miliar ke atas ya. Betul, Pak, ya? Tapi kalau dalam Islam, Pak, zakat hanya wajib ditunaikan atas nilai penjualan. Kita beli rumah nggak ada zakat, kita nggak beli, nggak jual, nggak ada zakat. Zakat hanya dibebankan kalau kita menjual, karena dia masuk dalam bab zakat perniagaan. Tapi yang tadi saya katakan, Pak, banyak orang yang nggak paham bahwa atau nggak tahu bahwa dia punya kewajiban zakat. Maksudnya zakat mal, tapi merasa sudah bayar zakat kalau sudah menunaikan zakat fitrah. Pertanyaannya, orang ini dosa nggak, Pak? Berubah nih sekarang. Tadi awalnya nggak tahu nggak dosa, sekarang berubah. Pada asalnya dia tidak berdosa kalau tidak tahu terkait dengan tidak menunaikan zakat. Tapi dia tetap berdosa kenapa tidak mencari tahu. Jadi meninggalkan zakatnya nggak dosa, tapi tetap dosa karena tidak mencari ilmunya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, Pak, kalau sudah tahu ilmunya itu hutang nggak zakat setiap tahunnya itu? Dihitung hutang nggak? Nah, kalau mayoritas ulama, bahkan semua ulama sepakat, Pak, itu hitungannya hutang. Harus ditunaikan zakat setiap tahun yang dia belum mengetahui ilmunya. Artinya ketidaktahuan ilmu tentang kewajiban zakat tidak menggugurkan kewajiban zakat. Ya, tapi nanti kalau udah tahu wajib ditunaikan, dan tentunya kalau tidak ditunaikan bisa saja tidak berdosa dari sisi meninggalkannya, namun bisa berdosa dari sisi tidak mencari ilmunya. Ya. Nah, jadi sekali lagi dosa itu definisinya 2 ya. Pertama adalah berbuat maksiat, dan yang kedua meninggalkan kewajiban. Kita jangan lupa tentang meninggalkan kewajiban, walaupun tentunya banyak yang tahu berbuat maksiat adalah perbuatan dosa. Ya. Baik, jemaah sekalian, maka Allah SWT, mungkin masih ada waktu nggak, Pak?
Ada yang mau bertanya Pak terkait dengan pahala dan dosa? Kalau tidak saya mau tambah sedikit. Nah, di sisi yang lain jemaah sekalian, dosa itu bisa kita bagi menjadi dua. Dosa itu bisa kita bagi menjadi dua jenis. Pertama adalah dosa yang bisa diampuni hanya dengan amal soleh. Namanya disebut dengan sayyiat. Disebut dengan sayyiat, atau biasa kita sebut dengan istilah dosa kecil. Nah, sedangkan dosa yang kedua adalah dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubatan nasuha, atau kita sebut dengan istilah dosa besar. Dan dosa kecil atau sayyiat itu Pak bisa terhapuskan dengan kita meninggalkan dosa besar. Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. In tajtanibu kaba'ir, jika kalian meninggalkan kabair, dosa-dosa besar, maka dengan meninggalkan dosa besar itu tukaffir ankum sayyiatikum, akan menghapuskan sayyiat kalian. Maksudnya dosa kecil. Nah, jadi dosa besar dihapus dengan dosa kecil bisa dihapus dengan amal soleh. Dosa besar ya dihapus dengan taubatan nasuha. Saya ulangi. Dosa kecil dihapus dengan amal soleh dan meninggalkan dosa besar. Sedangkan dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Ya. Nah, dosa kecil Pak bisa dihapus dengan amal soleh karena Rasul bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan berbuatlah kebaikan karena Dia akan menghapus setiap dosamu. Maksudnya dosa kecil. Dan Nabi juga bersabda dalam suatu hadis, ya, al-jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun bainahuma. Salat Jumat yang satu kepada salat Jumat yang berikutnya akan menjadi penghapus dosa. Maksudnya dosa kecil. Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma. Satu Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya akan menjadi penghapus dosa antar keduanya. Maksudnya dosa kecil. Ya, jadi dosa kecil bisa dihapus dengan amal soleh, bisa dihapus dengan meninggalkan dosa besar. Tapi dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha itu Pak syaratnya 3. Taubatan nasuha untuk meninggalkan atau menghapus dosa besar itu ada 3 syarat. Syarat 3 ini adalah an-nadamu wal azamu wal iqla. An-nadamu wal azamu wal iqla. Ini syarat kita taubatan nasuha. An-nadamu artinya menyesali perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Al-iqla meninggalkan. Al-azam bertekad untuk tidak mengulangi. Ya, nadam itu menyesali, iqla meninggalkan, kemudian azam bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Kalau 3 hal ini terpenuhi Pak, maka sudah terhitung melakukan taubatan nasuha. Kalau terkait hak Allah, ya, misalnya meninggalkan sholat 5 waktu Pak, dosa besar bukan? Bisa nggak meninggalkan sholat 5 waktu diganti dengan sholat taraweh? Ada orang meninggalkan sholat 5 waktu Pak, dia taubat, saya mau taubat, caranya dengan sholat taraweh atau dengan sholat Idul Fitri Idul Adha setiap tahun. Terhapuskan nggak dosa sholat 5 waktu yang ditinggalkan? Enggak, ya. Maka sholat 5 waktu ini hanya bisa kita kemudian dihapus dosanya dengan 3 syarat tadi, taubatan nasuha, tapi terkait juga dengan kewajiban mengqadha'nya. Nah, sedangkan kalau terkait dengan hak manusia adalah dengan mengembalikan haknya. Karena dosa ada 2 juga Pak, ada dosa terkait dengan Allah, ada dosa terkait dengan manusia. Ya, kalau dengan Allah maka cukup dengan 3 syarat tadi, tapi kalau untuk manusia ditambahkan syarat yang keempat, harus mengembalikan haknya. Dan mengembalikan hak ini bisa dalam wujud mengembalikan dalam arti sesungguhnya atau meminta ridhonya. Ya, nah itu kalau kita taubat dari dosa terhadap sesama manusia. Contoh Pak, layak kata Nabi SAW, layak tubuh ahadukum hidbata akhihi. Janganlah seorang di antara kalian melamar wanita yang sudah dilamar saudaranya. Nah, saya tanya Pak, kalau ada seorang laki-laki melamar seorang wanita, ya, kemudian wanita ini memberikan tenggang waktu untuk memberikan jawaban, atau sudah dijawab Pak, tapi kemudian proses pernikahannya masih lama. Misalnya, biasa kan kayak gitu Pak, melamarnya sekarang, nikahnya setahun depan, gitu ya. Kan kayak gitu ya. Tiba-tiba Pak, dalam proses menunggu ini tadi sebelum akad nikah, ada seorang laki-laki datang.
laki-laki yang lain melamar wanita tersebut. Nah, kemudian rupanya wanita ini Pak lebih cenderung kepada pelamar yang kedua, karena pelamar yang pertama bawa Avanza, yang kedua bawa Fortuner. Akhirnya yang terjadi apa? Ya, datanglah waktu pernikahan tapi dengan pelamar yang kedua. Pelamar yang pertama nunggu-nunggu Pak, yang datang adalah surat undangan pernikahan dari yang dilamar gitu ya. Pertanyaannya, nanti kalau terjadi pernikahan dengan pelamar yang kedua, itu nikahnya sah atau tidak? Sah atau tidak? 4 mazhab semua sepakat nikahnya sah Pak. Sah nikahnya. Tapi yang tadi melamar wanita itu tadi, dia telah berbuat dosa kepada saudaranya pelamar yang pertama. Atau dalam masalah ini Pak, siapa yang dosa sebenarnya Pak? Yang melamar kedua atau si wanita yang dilamar yang dosa? Bisa dua-duanya Pak. Bisa dua-duanya. Ya kalau laki-laki yang kedua tahu dia sudah dilamar, ngapain dia ngelamar lagi kan gitu kan? Apalagi dengan membawa sesuatu yang membuat wanita itu berubah pikiran misalnya. Berarti yang salah juga adalah si laki-laki kedua. Begitu juga dengan wanita tersebut. Ya, karena Rasul mengatakan kalau ingin menerima lamaran kedua harus 2 hal. Pertama adalah membatalkan khitbah pertama, lamaran yang pertama, atau kemudian meminta kepada pelamar pertama membatalkan lamarannya, baru dia boleh menerima lamaran kedua. Nah, ini tidak sama sekali. Berarti dia telah berbuat salah kepada saudaranya. Tapi nikahnya tetap sah. Maka kalau misalnya nikahnya tetap sah Pak, dia berdosa kepada saudaranya, bagaimana dia bisa menghapus dosanya ini tadi? Minta maaf kepada yang dizolimi. Nah, kalau yang dimintai maaf nggak mau memaafkan, ya udah, itu urusan Allah nanti di akhirat. Yang penting sudah minta maaf ya. Tapi sudah tetap berdosa Pak, hitungannya tetap berdosa ya. Masalah nanti diampuni atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting minta maaf dulu. Nah, maka sekali lagi hak manusia itu juga harus kita jaga, bukan hanya terhadap Allah tapi juga kepada sesama manusia ya. Jadi dosa ada 2, ada dosa besar yang hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha, dan ada dosa kecil yang bisa dihapus 2 hal. Pertama amal soleh, dan yang kedua meninggalkan dosa besar. Nah, terakhir jemaah sekalian, bagaimana cara membedakan dosa itu besar atau kecil? Nah, ini juga bingung kita Pak. Ini kategori dosa besar kecil itu bagaimana? Sederhananya begini saja Pak. Setiap dosa yang ada ancaman azab khusus di akhirat ataupun ada pidana khusus di dunia, itu dosa besar. Ya, setiap dosa yang ada ancaman azab di akhirat dan ada pidana khusus di dunia adalah dosa besar. Dalam Islam mencuri bisa dipotong tangan, maka itu dosa besar. Dalam Islam meninggalkan sholat diazab dengan neraka sakor, maka itu dosa besar. Dalam Islam orang yang makan harta anak yatim diancam memasukkan api neraka ke dalam perutnya, itu dosa besar. Tapi kalau tidak ada ancaman khusus, maka dia jatuh dosa kecil. Ya, jatuh dosa kecil. Misalnya apa Pak? Yang nggak ada ancaman khusus. Sombong itu dosa besar atau dosa kecil? Ada ancaman khususnya nggak? Sombong dosa besar Pak. Sombong dosa besar, karena Rasul mengatakan la yadkhulul jannah tadi, tidak masuk surga. Berarti kan ancaman di akhirat kan? Ya, barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan. Apa dosa kecil Pak yang nggak ada ancaman khusus? Ghibah dosa besar juga. Karena Allah menggambarkan orang yang menggibahi saudaranya seperti memakan daging saudaranya. Dan umumnya Pak, dosa kepada sesama manusia dosa besar. Dosa kepada sesama manusia itu dosa besar. Sebab Rasul mengatakan ya, man dzalama shibran minal ardi tuwiqa yaumal qiyamati bisabai aradin. Barang siapa mendolimi saudaranya walaupun hanya sehasta saja, maka dia akan ditimpakan kepadanya 7 bumi. Artinya kedoliman kepada manusia itu ada ancaman khususnya, maka itu termasuk dosa besar. Apa ya kira-kira dosa kecil itu apa Pak? Hah? Nguli itu apa? Bully. Enggak, itu dosa besar Pak. Dosa besar. Karena terkait dengan kehormatan manusia. Yang terkait dengan manusia rata-rata dosa besar, harus minta maaf kita. Apa ya dosa kecil itu Pak? Loh, apalagi itu? Itu dosa besar itu. Ada satu kaum diazab gara-gara itu gitu ya. Wallahu alam ya Pak. Kayaknya sulit mencari dosa kecil ya. Hah? Ngibul, bohong.
Kalau bohong ini tergantung bohong sama siapa dulu. Ya, kalau bohongnya sama Allah mungkin dosa kecil, Pak. Bohong sama Allah begini, ya Allah, nanti malam aku mau sholat tahajud. Akhirnya cuma nonton bola, Pak, sampai akhir. Sampai subuh. Bohong nggak sama Allah itu? Nah, ini mungkin lah bisa dosa kecil ya. Tapi sekali lagi, Pak, terlepas apapun dosa yang dilakukan, hakikatnya seorang muslim tidak boleh berniat melakukan dosa ya, karena para ulama kita mengatakan janganlah melihat dosa itu besar atau kecil, tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Kita berdosa kepada Allah dan kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf mungkin kita belum melanjutkan karena ada kendala teknis dan tapi ini melengkapi apa yang sudah bagian yang kita pelajari dari bab iman kepada yang gaib, yaitu terkait dengan pahala dan dosa ya, dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa konsisten menjalankan ibadah untuk mendapatkan pahala, sekaligus juga tidak tercatat mendapatkan dosa nanti di hari akhir, ataupun kalau melakukan dosa mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan semua dosa yang kita lakukan ya. Baik, mungkin kita cukupkan dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.